PT Gemilang Sari merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa produk makanan dan minuman, seperti mie instan, saus, minuman kaleng, dan susu. Pada periode tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan laba sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya salah satu produk yang mengalami penurunan penjualan. Ternyata, setelah ditelusuri dalam laporan penjualan, produk mie instan terus mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi tahunan untuk membahas hal tersebut. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Mari simak video berikut ini. Sekalian yang berempat waktunya hadir pada pagi ini tentang evaluasi periode 2023. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode ini. Izin menyampaikan laporan dari defisit keuangan. Izin untuk memberi laporan keuangan pada periode 2023. Nah, bisa dilihat untuk laba pada periode tahun 2023 ini, perusahaan kita mengalami penurunan sebesar 16% dari periode sebelumnya. Bisa dijelaskan mengapa terjadi penurunan laba pada kita di periode ini? Jika dilihat dari laporan keuangan, terjadi penurunan penjualan pada produk mie instan. Dapat dibandingkan di awal penjualan pada produk mie instan meningkat pesat pada periode tahun 2023, yang mana dalam 1 tahun terakhir, penjualan mie instan mengalami penurunan sebesar 9,3% apabila dibandingkan dengan produk yang lain seperti susu, minuman kaleng, dan saus. Mie instan hanya dapat menyumbangkan pendapatannya sebesar 12%. Jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada masalah di divisi pemasaran dan di divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, bisa menyampaikan kendala apa saja yang terkendala di perusahaan kita pada periode ini? Silakan. Baik, terima kasih atas permintaannya. Dari divisi pemasaran ingin menyampaikan beberapa kendala yang terjadi di periode tahun 2020. Permasalahan yang sudah kami rangkum itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan promosi dari produk kita, di mana promosi produk kita ini kurang maksimal. Kita hanya melakukan promosi dengan media sosial dan juga dengan brosur. Jadi informasi dari produk kita ini kurang tersampaikan kepada konsumen. Nah, yang kedua itu adanya produk sejenis dengan harga yang sama dengan produk kita, tapi dengan kualitas yang lebih unggul. Yang mana produk pesaing ini memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Yang terakhir itu ada permasalahan kemasan produk yang dianggap tidak menarik atau kurang menarik, sehingga kurang memberikan informasi terkait keunggulan produk kita. Begitu. Terima kasih atas pemaparan terkait dari divisi pemasaran. Saya tanggung terlebih dahulu. Bicara mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Silakan dari divisi produksi untuk bisa menjelaskan pemaparan terkait kendalanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Direktur. Dari divisi produksi ingin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2023 ini. Jadi kendala yang dihadapi dari divisi kami yaitu kenaikan harga bahan baku. Karena kenaikan harga bahan baku tersebut menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya produksi mie instan tidak naik dan tidak merubah harga jual. Namun ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumen bahwa produk mie instan yang kita miliki ini rasanya berbeda dari sebelumnya. Jadi itu kendala dari divisi kami. Terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Setelah semua dari
pemaparan kita telah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan dari laba perusahaan kita pada periode 2023 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas penurunan laba perusahaan, bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Mungkin untuk yang pertama, saya silakan dari bidang pemasaran untuk memberikan atau menyampaikan solusi alternatif dari permasalahan kita ini. Untuk manajer pemasaran, saya silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan 3 permasalahan yang sudah disebutkan tadi, tim kami sudah memiliki alternatif solusi untuk setiap permasalahan. Yang pertama, untuk masalah pemasaran produk yang kurang maksimal, mungkin kita bisa menawarkan solusi untuk melakukan endorsement kepada influencer yang memiliki insight yang tinggi. Dan untuk permasalahan yang selanjutnya terkait pemasaran produk, kemasan produk ini mungkin kita bisa mengubah desain kemasan produk agar lebih menarik. Dan akan tetapi, dua solusi ini juga mempertimbangkan apakah ada dana dari divisi keuangan untuk melakukan perbaikan pada kemasan produk dan juga untuk melakukan endorsement kepada influencer. Keuangan sebenarnya ada dana untuk mengcover permintaan tersebut. Akan tetapi, risikonya perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan beban. Dan apabila perubahan kemasan dan promosi produk melalui influencer tidak berhasil meningkatkan penjualan signifikan, maka perusahaan harus bersiap mengalami kerugian yang baik. Baik, apakah dari divisi lain adakah solusi yang risikonya lebih kecil? Izin Pak Direktur memberikan solusi untuk mengembangkan. Jadi menurut saya Pak Direktur, alternatif yang mungkin bisa kita lakukan memiliki risiko yang lebih tinggi itu adalah dengan menerbitkan saham perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan dana guna mengubah desain dan keperluan promosi. Baik, terima kasih atas usulannya, akan saya jadikan pertimbangan. Selanjutnya saya berikan kepada divisi produksi. Apakah ada solusi terkait kendala yang kita hadapi pada rapat hari ini? Baik, saya akan memberikan 2 alternatif solusi. Yang pertama adalah bahan baku untuk pembuatan produk mie instan kembali menggunakan bahan baku yang semula kita gunakan. Akan tetapi, harga produknya kita naikkan atau mengurangi ukuran setiap produk yang kita miliki. Dan solusi yang terakhir yaitu adalah memberhentikan semua produk mie yang kita pasarkan. Baik, itu saja solusi yang saya tawarkan, Pak. Pak, jadi menurut saya alternatif yang paling baik yang digunakan adalah menggunakan bahan baku semula. Tapi ukuran produknya diperkecil. Karena apa? Kita ini kan menjual produk makanan, yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitas baik dan rasanya enak. Terkait ukuran, konsumen tidak akan terlalu menyadari perubahan ukuran produk apabila tidak membandingkan dengan produk sebelumnya. Bahan baku sebelumnya itu saya setuju, akan tetapi dengan mengubah ukuran produk itu menurut saya kurang tepat dan juga mengecewakan konsumen. Jadi bisa saja konsumen menyadari perubahan pada produk kita. Konsumen jadi semakin enggan untuk mengkonsumsi produk kita. Baik, dari divisi pemasaran tersebut, apakah ada solusi yang lebih tepat? Jadi solusi yang tepat menurut saya adalah dengan menghentikan produk mie instan. Karena dengan menghentikan produk mie instan, kita tidak lagi perlu repot-repot untuk mengubah desain produk dan juga tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk menyewa atau membayar influencer untuk mempromosikan produk kita. Dan dana tersebut mungkin bisa dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan produk-produk ya, dan yang memiliki prospek yang lebih tinggi, gitu Pak. Izin memberikan pendapat, memang benar mengubah ukuran produk itu akan membuat konsumen kecewa. Akan tetapi, menghentikan produksi dari mie instan ini juga bukan solusi yang baik. Karena jika kita lihat dari sisi biaya tetapnya, maka biaya memproduksi 4 jenis produk dan 3 jenis produk itu sama. Apabila satu produk dihentikan, maka pembebanan biaya tetapnya akan lebih besar di setiap jenis produk, sehingga tetap akan berimbas pada laba setiap produknya. Baik, terima kasih atas solusinya, alternatifnya. Bagaimana dengan yang lain? Izin masuk sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih. Saya silakan kepada manajer produksi. Menurut saya pribadi, solusi yang akan saya kasih itu lebih baik kita mengecilkan size produk yang kita punya. Tapi rasa dan kualitas masih kita nomor satukan. Karena walaupun konsumen menyadari bahwa kita mengecilkan produk, tapi kalau misalkan rasanya tetap sama dan enak, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut. Baik, itu saja Pak. Juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh manajer produksi. Maka dari itu, kita akan mengecilkan size produk. Tapi
rasa dan kualitas akan kita jaga agar konsisten, agar konsumen itu tidak terlalu kecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan size produknya, untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham ke perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal supaya kita ingin menambah endorsement dan influencer, dananya itu mencukupi. Untuk masalah berhasil atau tidaknya itu tergantung siapa influencer yang kita pilih. Lebih baik yang sudah memiliki mindset yang tinggi agar kita tidak rugi. Apakah dari semua divisi setuju dengan pendapat dari saya? Setuju. Baik, itu saja keputusan rapat kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya silakan kepada sekretaris untuk membacakan notulensi kita pada rapat pagi hari ini. Jadi berdasarkan rapat evaluasi tahunan pada hari ini, kita dapat mengetahui pada divisi keuangan mengalami permasalahan penurunan laba yang disebabkan penurunan penjualan pada mie instan. Kemudian pada divisi pemasaran terdapat 3 permasalahan. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi di media sosial dan brosur. Yang kedua, adanya produk yang sejenis dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dengan harga yang sama terhadap produk kita. Yang ketiga, itu terkait pemasaran produk yang dianggap kurang menarik, sehingga kurang memberikan informasi dan keunggulan produk yang lebih jelas. Kemudian dari divisi produksi mengalami kendala terkait kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan proses produksi mie instan memilih alternatif bahan baku yang kualitas di bawah dari bahan baku semula. Namun, ternyata hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Jadi, berdasarkan hasil diskusi terkait permasalahan produk tersebut, tetap diambil solusi dengan mengecilkan size produk, tapi rasa dan kualitasnya tetap kita jaga. Agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita, walaupun kita mengecilkan size produknya, untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik dari modal. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih kepada setiap divisi yang telah memberikan solusinya. Kita juga sudah menemukan bagaimana solusi untuk kedepannya. Maka saya akhiri rapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan tutur kata, dan tetap semangat untuk progres perusahaan kita ke depannya. Selamat melanjutkan perjalanan masing-masing. Saya tutup, selamat pagi. Selamat pagi.